Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang hari ini pagi ini waktunya saya ganggu, ngapunten. Sehari ini saya ingin mendiseminasikan hasil tugas Gubuk Jatim Cerdas gelombang 2B nomor registrasi 1345 atas nama Mas Bahur Roziki. Tentang kali ini tema yang saya pilih tentang bagaimana membuat tebak tokoh atau tebak gambar dari Excel. Sebelumnya ada banyak materi, ada sekitar 4 materi, namun yang memang yang mungkin agak saya kuasai itu yang Excel ini. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk berikutnya saya akan share konten Excel. Oke. Ini untuk Excel-nya. Sebentar. Oke. Kali ini kita akan membuat game tebak tokoh dari aplikasi atau Microsoft Excel. Jadi yang pertama menurut saya yaitu sebagai bentuk ya bisa untuk materi juga bisa, tapi untuk guru BK khususnya bisa untuk layanan bimbingan klasikal untuk mencairkan suasana juga bisa. Jadi kita merefreshkan anak dulu, misalnya kita ingin memberi permainan sebelum kita menyampaikan materi yang kita anggap agak-agak berat lah istilahnya ya. Jadi kita bisa memulai dengan menggunakan permainan dulu untuk menyegarkan suasana. Insya Allah kalau pakai tebak-tebakan gini mesti ramenya nanti kalau di kelas. Jadi ini bisa digunakan nantinya jika kita sudah masuk zona hijau, mungkin Bapak Ibu. Kan nanti jika zona hijau baru sekolah kita bisa membuka kelas offline dan kita bisa bertemu anak-anak langsung. Tapi jika pun belum bisa, jika Bapak Ibu sudah terhubung dengan anak-anak melalui Zoom atau WebEx ini juga permainan ini bisa saja dilakukan. Oke. Mari kita mulai. Yang pertama kita masuk dulu ke menu Excel, membuka menu Excel, bisa dibuka lewat Microsoft Excel 2010 bisa. Kemudian yang pertama akan kita klik adalah kita klik page layout dulu. Page layout tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil gambar tokoh atau kali ini saya menggunakan tebak guru nggih. Jadi tebak guru, jadi saya menggunakan foto guru, salah satu guru di sekolah kami. Kali ini saya menggunakan foto saya sendiri. Jadi menggunakan foto saya sendiri. Di sini saya menggunakan foto pribadi saya. Oke, Mas Bahur Roziki. Insert. Nah, maka muncul gambar Excel foto saya dengan beragam wajah dengan wajah yang sama ya. Jadi karena kita yang akan dipakai adalah satu foto ini saja, maka kita perlu untuk mengeliminasi foto-foto yang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita eliminasi dulu yang bagian bawah, kita klik saja di sini. Oke. Ini nanti akan memanjang sampai ke kanan. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengeliminasi ke bagian bawah. Sehingga kita menggunakan kontrol. Bapak Ibu bisa tekan kontrol dan shift pada keyboard. Kemudian karena ini arah gambarnya ada di bawah, silahkan menggunakan kontrol shift bareng plus arah bawah. Sehingga terblok semua. Nah, kemudian ketika sudah terblok, kita tidak del tapi kita hidden. Kita pilih, kita klik mouse kita, klik kanan, kemudian kita pilih hide atau hide.
Oke. Jadi yang bawah sudah tersembunyi. Sudah disembunyikan. Bentar sambil melihat di lobby. Oke. Jadi nah, sudah ada 3 gambar. Nah, karena kita akan pakai 1, maka 2 ini kita eliminasi. 2 kita eliminasi. Bagaimana caranya? Apa langsung seperti tadi? Tidak. Jadi kalau tadi kan arah bawah, karena ini ada di arah kanan, kita akan eliminasi mulai dari kolom H ini. Kenapa tidak F atau G? Karena F masuk dalam wilayah gambar yang akan kita jadikan tebak gambar. Kemudian untuk yang G kita jadikan tempat tombol-tombolnya. Jadi kita FG ini tidak kita apa-apakan karena akan kita gunakan dalam permainan. Nah, kita akan menggunakan H ke kanan yang akan kita hide. Caranya adalah kita klik di sini. Kemudian kita sama dengan yang tadi, tekan Ctrl Shift, kemudian karena ada di kanan maka kita pilih tombol di keyboard arah panah kanan. Oke, sudah terblok. Kemudian sama caranya dengan tadi, kita klik kanan dan hide. Oke, jadi sudah ada satu gambar. Nah, satu gambar yang akan kita gunakan dalam permainan ini. Ngapunten, saya mengadmit semua nggih. Oke. Oke, selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Ngapunten, saya mute dulu. Saya mute dulu nggih. Saya mute dulu ngapunten. Nggih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun kehadirannya. Oke, berikutnya kita akan memainkan gambar ini. Nah, ketika sudah jadi satu gambar ini, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita membuat tombol dan juga nanti tempat kelipatan angka-angkanya. Karena ini nanti akan diisi angka-angka yang akan membuka gambar ini kotak demi kotak. Nah, G ini kita pilih, G ini kita lebarkan sedikit biar tidak terlalu sempit. Oke, sampun, ini aja. Kemudian untuk G ini, agar ini garis-garisnya tidak muncul, maka kita timpa saja dengan fill color. Fill color ini, maka kita blok dulu. Kemudian kita terserah warnanya, mau ditimpa cat apa atau warna apa, terserah, biru bisa, hijau bisa. Tapi kali ini saya akan gunakan senada dengan ini, maka kita timpa dengan abu-abu juga. Abu-abu agak gelap juga nggih. Sampun. Ah, nggih. Nggih. Nah, ini. Nah, di sini kita beri nama permainan ini karena ini saya inginnya tebak guru. Jadi saya gunakan permainan dengan nama tebak guru. Nah, dengan nama tebak guru. Kita untuk merapikan, kita justify-kan. Nah, kita klik ini. Nah, jadi dari tengah. Oke, jadi tebak guru ini nama permainannya. Kemudian apa yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan memberikan spin buttonnya atau tombol panah atas panah bawah untuk menggerakkan kelipatan-kelipatan. Bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke menu developer. Tapi kalau misalnya di Microsoft Excel Bapak Ibu belum ada menu developer, Bapak Ibu bisa langsung menggeser kursor ke sebelah kanan. Nah, ke sebelah kanan
Ini Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian customize the ribbon. Bapak Ibu bisa langsung mengklik. Nah, ini kan misalnya tadi tidak ada tulisan developer, nanti di sini ini tidak tercentang. Maka Bapak Ibu bisa langsung mencentangnya dan nanti klik OK. Nanti akan muncul pilihan menu developer di sini. Jika sudah muncul menu developer, Bapak Ibu silahkan langsung masuk untuk mengklik tombol insert ini. Insert, monggo diklik. Kemudian pilih spin button yang atas ini. Jadi bukan yang ini, tapi yang ini. Spin button ini. Okay? Jadi kita klik. Kemudian kita geret ke sini. Kita besarnya sesuai keinginan kita. Nah, bisa seperti ini. Oke, jadi spin buttonnya sudah tampak di sini. Kalau ingin memindah-mindahnya juga bisa, jadi di klik kanan dulu. Kemudian bisa digeser ke kanan, ada ke bawah, bisa ke atas, ke kanan, ke kiri, bisa. Jadi kita tempatkan di bawah tepak guru ini. Oke, jadi sudah bisa untuk alat penunjuk kelipatannya, angka-angkanya sudah siap. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita membuat angka kelipatannya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Bapak Ibu silahkan mengklik kanan spin button ini. Nah, tapi bukan klik kanan munculnya kayak gini ya. Nanti munculnya harus seperti ini. Nah, oke. Munculnya harus seperti ini, bukan yang move copy ya tadi. Bapak Ibu langsung pilih format control. Format control. Oke. Jadi format control ini bisa di nolkan. Ini bisa di nolkan. Ini bisa memakai maximum value ini gini. Nah, sebelum masuk ke maximum value ini, saya ingin menunjukkan bagaimana sih menentukan maximum value itu sesuai dengan arahan dari pemateri Gobo yang kemarin. Maximum value ini kita tentukan dari kita menghitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan dengan yang di sini 29. Jadi jumlahnya ketemu tadi saya hitung dengan kalkulator 174. Tapi saya akan bulatkan jadi 180 biar tambah banyak Bapak Ibu. Biar enggak ngepas. Oke. Jadi bisa kita klik kanan, kemudian format control. Kita buat 0 saja sesuai dengan panduan dari Bapak materi yang kemarin. Kemudian maksimum value-nya kita bisa buat 180. Kemudian di sini kita buat kelipatannya terserah Bapak Ibu mau dibuat kelipatan 10 atau kelipatan 20, tapi saya meniru Bapak pemateri kemarin, saya buat kelipatan 5. Nah, ini kelipatannya. Jadi nanti setiap kelipatan 5 akan membuka kotak. Kemudian cell-nya ini kita tempatkan untuk kelipatannya nanti kita tempatkan di atas sini. Nah, saya sini. Jadi kita klik OK. Nah, untuk mengeceknya bagaimana? Jika ini sudah berjalan, maka silakan diklik. Nah, kalau sudah ini berarti fungsi rumus dari spin buttonnya sudah jalan. Nah, untuk bagaimana cara menghubungkan ini dengan ini? Nah, sebelum kita menghubungkan ini dengan ini, harus ada angka-angkanya dulu di sini. Harus ada angka-angkanya dulu di sini. Jadi untuk bisa memberikan angka-angka ini, kita akan memblok semua sampai F29. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan range between.
Nah, ini rumusnya sesuai petunjuk materi yang kemarin. Kemudian batas bawahnya kita beri 1 dan batas atas maksimal tadi di spin buttonnya itu kita beri 180. Tutup kurung. Dan ini ingat Bapak Ibu, jadi di sini kita tidak boleh menekan enter langsung, tapi kita, karena kalau menekan enter langsung nanti hanya A yang muncul angka. Jadi kita menekan kontrol dan enter secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Jadi angka-angkanya menyeluruh mulai dari A1 hingga F29. Nah, tapi angka-angka ini masih rawan untuk bergerak, Bapak Ibu. Jenengan bisa cek dengan menekan tombol F9. Set, set, set. Jadi masih bergerak, Bapak Ibu, jadi bisa dimungkinkan bergerak. Ini nanti akan kita patenkan dengan cara ada caranya untuk mematenkan supaya angka ini tidak bergerak-gerak seperti ini. Nah, tapi sebelum kita masuk itu, maka kita memastikan dulu bahwa gambar ini tidak mudah ditebak oleh peserta didik agar lebih seru. Karena kalau sudah langsung tertebak, permainannya bisa lekas selesai, Bapak Ibu. Kita perlu menciptakan dinamika yang agak ramai juga biar anak-anak semakin menikmati permainan. Jadi karena di sini saya memakai name tag, maka name tag-nya saya buat tidak tertebak dulu. Jadi ini bagaimana caranya? Kita beri nomor akhir pada bagian-bagian yang menurut kita itu akan membuat gambar ini mudah tertebak. Jadi name tag-nya ini saya beri nomor 180 yang paling maksimal. Kemudian bagian mata saya beri bagian mata saya beri 179. Bagian mulut saya beri 178. Bagian hidung saya beri 177. Bagian rambut saya beri 176. Jadi nanti gambar-gambar kotak-kotak yang ada di sini baru akan buka pada urutan terakhir-terakhir. Nah, jika sudah seperti itu dan tidak ada yang ingin ditandai lagi, maka Bapak Ibu bisa langsung membuat angka ini tidak bergerak lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita blok semua sampai bawah, kemudian kita pastikan terblok semua, kemudian kita copy dan kita paste value di sini. Klik kanan lagi, kemudian paste value-nya kita menggunakan values. Oke, nah kita cek dulu F9 apakah berfungsi. Nah, ternyata sudah tidak berfungsi. Oke. Nah, kemudian setelah angka-angka ini sudah siap, bagaimana langkah berikutnya? Bagaimana langkah menghubungkannya dengan tombol ini? Ini kan belum terhubung ya Bapak Ibu, jadi belum ada reaksi. Nah, caranya adalah kita blok dulu. Oke. Kita blok dulu. Kemudian kita masuk ke mana tadi kita masuk ke conditional formatting di menu home ini, oke. Kita masuk ke sini, kemudian kita pilih new rule. Kemudian ada banyak pilihan di sini. Kita pilih format only cells that contain. Kemudian kita pilih
kita ganti between ini menjadi less than or equal to. Oke. Bagaimana berikutnya? Kita klik di sini dan kita letakkan di tempat angka kelipatan yang di bawah tempat guru ini. Oke. Kemudian kita pilih format untuk memastikan bahwa latar belakang no color. Oke. Ampun, berarti sudah dipastikan. Kemudian kita klik OK, kita pilih OK. Nah, ini memang agak tidak urut Bapak Ibu. Jadi sebelum itu kita untuk menghilangkan, nah ini kita sudah memastikan rumusnya. Sebelum itu untuk menghilangkan supaya supaya gambar ini tidak terlihat, kita bisa menimpanya dengan fill color warna, terserah Bapak Ibu, bisa hitam tapi jangan hitam lah. Kita buat putih ya, atau abu-abu agak semu ini. Oke. Jadi abu-abu agak semu, sehingga tinggal tersisa angka-angka. Nah, untuk mengecek apakah rumusnya tadi sudah jalan, Bapak Ibu bisa klik tombol ini, buttonnya ini. Klik, oke. Berarti sudah masuk rumusnya ke gambar Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita tidak bisa membiarkan seperti ini karena nanti tidak seru ya kalau kelihatan angka-angkanya. Karena anak-anak pasti kenapa mukanya ada di 177, jadi kurang seru. Jadi kita harus buat ini benar-benar tidak terlihat. Bagaimana cara menghilangkan angka-angkanya? Sebelum kita menghilangkan angka, nah tadi jika kita buka nggih, ada masih kelihatan garis-garis putih ini. Garis-garis putih ini. Nah, kita sebenarnya mau dibiarkan tidak apa-apa, tapi tidak seru ya Bapak Ibu. Jadi kita hilangkan saja garis-garisnya ini. Bagaimana caranya? Tidak perlu dibuka, Bapak Ibu, tidak perlu dibuka. Kita klik semua terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita klik untuk menentukan rumus. Kita klik semua terlebih dahulu, kita blok mulai A1 sampai F29, kemudian kita klik menu di atas ini, menu view. Oke. Menu view. Kemudian kita pilih menghilangkan centang grid line. Oke. Jadi ketika kita hilangkan, kita cek. Nah, garis-garisnya hilang, nggih. Garis putih-putih yang tadi dari sini hilang. Kemudian, apunten Bapak Ibu sambil saya SS nggih. Sambil saya SS beberapa nggih, apunten. Oke. Oke. Jadi sudah hilang Bapak Ibu, garisnya sudah hilang. Tadi kan ada garis putih-putih, sekarang sudah hilang. Kemudian garis sudah hilang, sekarang tinggal menghilangkan angkanya. Bagaimana cara menghilangkan angka? Cara menghilangkan angkanya dengan Bapak Ibu pilih lagi semuanya. Kemudian ini belum terpilih. Sampai F29 nggih, sampai bawah. Kemudian Bapak Ibu tekan tombol di keyboard Ctrl 1. Oke, Ctrl 1. Ctrl 1 ini akan muncul kotak seperti ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan memilih yang bawah sendiri, custom. Kemudian di sini nanti ada tulisan general. Nah, tulisan general ini kita ganti titik koma. Yang ada di sebelah, kalau di keyboard saya di sebelah huruf L, mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang beda. Jadi kita tekan titik koma. Setelah itu, monggo klik OK. Nah, angka-angka hilang. Nah, jadi angka-angkanya sudah hilang. Oke. Sampai saya samping ya Bapak Ibu nggih. Jadi angka-angkanya hilang, sudah bersih, dan ini siap untuk dimainkan. Misalnya apa
nama ibu kota Kabupaten Probolinggo. Kalau di sini kan namanya misalnya ada yang jawab Keraksaan, maka benar kita klik 1 di sini. Kita klik angka ini. Oke. Kemudian misalnya kita beri pertanyaan lagi, apa nama ibu kota Republik Indonesia? Ada yang jawab misalnya Padang, ya kita salah. Kan salah nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita klik yang bawah. Jadi kembali lagi semula. Jadi kita buat benar kita klik petunjuknya, clue-nya digambar, salah kita klik untuk mengurangi clue-nya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan seperti ini berarti gambar tebak toko sudah selesai. Jadi ini bisa diklik. Nah, Bapak Ibu bisa diklik seperti ini. Bisa diklik seperti ini. Oke, ayo diklik sampai selesai. Nah, karena tadi kita sudah menempatkan angka terakhir-terakhir, kalau mereka memang tidak begitu hafal dengan gurunya, pasti masih akan bingung. Tapi kalau sudah hafal, mungkin kelihatan telinganya, kelihatan posturnya dikit gini sudah, oh Pak ini gitu. Tapi kalau mungkin anak siswa baru mungkin masih bingung gitu. Jadi mungkin Pak siapa ya. Ini kita bisa membuat game lebih seru. Nah, ini sampai karena kita letakkan di akhir, maka yang vital-vital itu masih akhir. Nah, baru terlihat sosok tebak gurunya. Jadi gurunya siapa akhirnya terlihat. Oke, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Ini tadi saya lupa tidak mengetengahkan. Tapi tidak apa, ini bisa ditengahkan sendiri. Ini bisa ditengahkan sendiri pakai Justify di sini. Jadi demikian Bapak Ibu presentasi diseminasi dari saya. Ini bisa kita gunakan untuk ice breaking, tapi juga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, misalnya IPA, IPS, atau bisa juga matematika atau apapun bisa digunakan ini. Kalau untuk BK biasanya saya gunakan nanti rencananya akan saya gunakan untuk relax lah, permainan buat mereka, misalnya kita nanti masuk zona hijau. Karena kalau dipakai untuk di Zoom atau WebEx sepertinya menurut saya masih masih ada keterbatasan banyak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas rawuhnya. Jadi saya stop. Oke, terima kasih banyak atas rawuhnya. Mohon maaf misalnya ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena sama-sama ini masih belajar. Matur nuwun atas kehadirannya. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses selalu tugas-tugasnya, dan misalnya ada yang juga belum, monggo bisa share linknya, saya juga ingin ikutan juga. Matur nuwun, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah dibeli tapi belum bisa dieksekusi. Jadi kita menyiapkan musik. Belum beli. Apa juga? Nah, ini juga Ini sudah sangat sekali. Jangan sampai ya. ini Bu Dokter. Oh iya. Ada juga Pak